warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Esti dalam mata pelajaran tema dan muatan PPKN. Untuk video kali ini kita masih membahas dengan tema yang sama seperti video-video sebelumnya, yaitu tentang keberagaman. Baik anak-anak, kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Bahkan diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 271.066.000 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut pasti penduduknya memiliki perbedaan karakteristik. Mengapa demikian? Karena Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau, 1.128 suku, dan 746 bahasa. Maka bisa dipastikan di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan karakter. Perlu kalian tahu bahwasanya setiap suku memiliki kebiasaan dan karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan itu tidak menghalangi kita semua untuk tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Misal dari ciri fisiknya, warna kulitnya, bentuk tubuhnya, dari mulai kepala hingga ujung kaki. Karena satu suku dengan yang lain pasti memiliki perbedaan. Yang kedua adalah bertutur kata yang sopan dan berperilaku ramah. Tidak peduli dengan siapapun, meskipun kamu sudah mengenalnya sejak lama atau kamu baru saja mengenalnya, kamu harus tetap bertutur yang sopan dan berperilaku ramah. Kemudian yang ketiga adalah berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan agamanya, tanpa melihat sukunya dari mana, umurnya berapa. Hal itu agar keberagaman memberikan manfaat kepada kita. Mulai dari memberikan wawasan tambahan tentang keragaman, juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Baik anak-anak, dari perbedaan karakter, suku, bahasa, adat, budaya, bahkan wilayah, itulah yang akhirnya melahirkan keberagaman dalam kegiatan ekonomi. Nah, tentu saja kita membutuhkan yang namanya toleransi. Masih ingat ya toleransi? Di video yang pertama dan kedua, Bu Esti sudah menyinggung toleransi, di mana toleransi merupakan sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya toleransi, Indonesia tidak akan pernah terwujud keinginan untuk bersatu. Nah, toleransi ini sangat dibutuhkan khususnya dalam kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia. Kalau dalam memenuhi kebutuhan hidup saja tidak bisa toleransi, maka yang ada hanyalah perpecahan dan kebutuhan hidupnya pasti tidak akan terpenuhi karena sibuk memikirkan perbedaan pekerjaan, perbedaan hasil antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan rasa toleransi yang akhirnya dapat memperkuat kerukunan satu dengan yang lainnya. Nah, apa saja tindakannya? Kita simak berikut ini. Tindakan yang dapat kita lakukan yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan keinginan-keinginan kita kepada orang lain, memaksa orang lain untuk mengikuti semua yang kita inginkan. Karena setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain, berapapun hasil yang mereka dapatkan, kita tetap harus menghargainya. Yang ketiga adalah saling membantu antar sesama. Semisal ada tetangga, saudara, teman yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus bisa membantunya. Namun, bantulah dengan semampu kita tanpa perlu merugikan pihak lain atau orang lain. Yang keempat adalah mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa melihat perbedaan. Jadi yang dimaksudkan adalah kita harus bisa melakukan atau bekerja sama dengan orang lain tanpa melihat agamanya, sukunya, adatnya, rasnya.
Jadi dengan siapapun kita harus bisa menjalin yang namanya kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, jadi kita tidak boleh egois, tidak boleh hanya mewujudkan keinginan kita sendiri tanpa melihat bagaimana atau apa yang diinginkan oleh orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Nah, anak-anak, sebenarnya yang namanya keberagaman itu memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Mulai dari keberagaman pakaian daerah, bahasa, makanan, budaya. Nah, hal itu dapat kita jadikan sebagai salah satu kebanggaan kita terhadap daerah kita dan bisa kita kenalkan kepada daerah-daerah yang lain. Atau juga bisa kita kenalkan kepada negara lain bahwa ini loh, Indonesia itu indah, Indonesia itu memiliki banyak sekali macam-macam budaya, macam-macam bahasa, makanan khas, dan masih banyak lagi. Dan jadi anak-anak, pesan Bu Esti adalah tetap jagalah persatuan dan kesatuan dengan siapapun, dengan agama apapun, dengan adat manapun, dengan suku mana saja. Agar kita tetap bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Baik anak-anak, itu dulu pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sekian dari Bu Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.